Salam sehat sahabat Nakes dan Named semuanya. Beberapa pertanyaan teman-teman yang menanyakan mengapa jumlah SKP yang saya kumpulkan belum mencukupi, padahal telah mencapai jumlah SKP yang telah ditentukan. Sebelum kita jawab, jangan lupa teman-teman klik dulu tombol like dan subscribe-nya dan nanti bisa teman-teman share ke teman sejawat lainnya. Jadi, terdapat beberapa teman-teman yang ketika melakukan pengecekan SKP di skpkepkes.go.id, hasilnya menunjukkan SKP belum tercukupi. Atau pada saat pengecekan di akun Satu Sehatnya, itu SKP juga belum tercukupi. Padahal telah memenuhi jumlah SKP yang telah distandarkan atau yang telah ditentukan oleh Kemenkes atau dari pusat. Ya, baik teman-teman, yang perlu diketahui bahwa saat ini telah diberlakukan kecukupan SKP dari tiga ranah, yaitu pembelajaran, pelayanan, dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi, untuk relaksasi atau kelonggaran yang diberlakukan pada tahun 2024 itu sudah tidak ada lagi. Di tahun 2025 ini telah diberlakukan kecukupan SKP harus memenuhi tiga ranah tersebut. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 0107-Menkes 1561/2024 tentang pedoman pengelolaan pemenuhan kecukupan satuan kredit profesi bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Untuk penjelasan tiap ranah bisa dilihat di video sebelumnya ya. Intinya adalah terdapat dua aspek yang harus teman-teman penuhi dalam pengumpulan nilai SKP. Yang pertama adalah nilai jumlah kumulatif atau total SKP yang harus dipenuhi sesuai masing-masing profesi teman-teman. Yang kedua adalah jumlah SKP tiap ranah. Ya, seperti yang kita sampaikan tadi, ada tiga ranah. Ranah pembelajaran seperti pelatihan, seminar, workshop, e-learning itu minimal 45 pada kondisi umum dan pada kondisi khusus sebesar 25%. Untuk ranah pelayanan sebesar 35% pada kondisi umum dan 55% pada kondisi khusus. Dan yang terakhir, untuk ranah pengabdian kepada masyarakat, masing-masing 5% pada kondisi umum dan kondisi khusus. Untuk mengetahui jumlah capaian dan kekurangan SKP teman-teman, saat ini telah disediakan tampilan baru pada beranda akun Satu Sehat teman-teman. Di sana akan tampil SKP minimal yang teman-teman harus capai dan sudah berapa perolehan SKP yang telah teman-teman kumpulkan dari tiga ranah tersebut. Saya contohkan untuk profesi bidan. Nilai SKP kumulatifnya atau totalnya yang harus dicapai dalam 5 tahun adalah 50 SKP dan dengan ranah pembelajaran sebesar 22,5 SKP, ranah pelayanan sebesar 17,5 SKP, dan pengabdian masyarakat maksimal 2,5 SKP. Pada contoh, SKP yang telah terkumpul adalah pembelajaran sebesar 11 SKP, pelayanan 336 SKP, dan pengabdian masih nol. Sehingga dalam hal ini, meskipun jumlah kumulatifnya telah melewati 50 SKP, bahkan sangat-sangat berlebih, namun hanya ranah pelayanan yang baru memenuhi jumlah SKP. Sedangkan ranah pembelajaran dan pengabdian masyarakatnya belum terpenuhi. Sehingga disimpulkan SKP-nya belum tercukupi. Ya, seperti yang dilihat pada tampilan. Saya contohkan lagi untuk teman-teman yang telah memenuhi setiap ranah. Meskipun jumlah SKP dari seorang nakes ini tidak lebih banyak dibandingkan dengan nakes sebelumnya, namun nakes ini telah memenuhi dua aspek utama, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Satu, memenuhi jumlah kumulatif yaitu 75, standarnya kan minimal 50. Hal ini sudah memenuhi atau melebihi dari standar SKP yaitu 50 SKP. Dan yang kedua telah memenuhi setiap ranah, yaitu pembelajaran sebesar 41,5 SKP yang seharusnya
hanya 22,5 SKP, kemudian pelayanan 27 SKP dari 17,5 SKP yang disyaratkan, dan pengabdiannya 6 SKP dari 2,5 SKP yang disyaratkan. Dengan demikian, pencapaian kecukupan SKP Nakes ini telah tercukupi. Dan ketika kita cek di skp.kemkes.go.id-nya, hal tersebut sudah sinkron dan sudah tertera tercukupi sehingga dapat melanjutkan proses pengajuan perpanjangan SIP yang baru. Untuk itu, harap teman-teman perhatikan detail dari tiap ranah dan pastikan semua ranah terpenuhi. Yang terakhir, teman-teman juga harus memperhatikan periode pengumpulan SKP 5 tahunnya, kapan mulai dan berakhirnya, yang dihitung berdasarkan periode SIP teman-teman yang terakhir, yang telah diinput pada profil akun Satu Sehatnya. Kegiatan yang dihitung adalah hanya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam periode pengumpulan SKP atau masa aktif SIP. Sehingga, jika teman-teman memiliki kegiatan sebelum atau sesudah periode tersebut, maka tidak akan dimasukkan dalam pengumpulan atau perhitungan SKP saat ini. Lantas, bagaimana untuk kegiatan yang sudah terlanjur dilakukan setelah masa berakhir periode SIP atau pengumpulan SKP? Teman-teman tidak perlu khawatir, karena kegiatan tersebut dapat terhitung untuk periode pengumpulan SKP berikutnya. Sebagai contoh, tenaga kesehatan ini telah mengumpulkan 119,5 SKP, namun yang terhitung dalam periode 5 tahunnya saat ini, yaitu mulai dari tanggal 12 Oktober 2019 sampai 11 Oktober 2024 adalah hanya sebesar 74,5 SKP. Mengapa demikian? Karena 45 SKP-nya berasal dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan setelah periode SIP berakhir. Bagaimana cara mengetahuinya? Silahkan teman-teman lihat detail kegiatan teman-teman kembali yang sudah teman-teman input di SKP platform, yaitu klik logbook, maka akan tampil rincian kegiatan teman-teman dan kemudian klik detail. Nah, di situ teman-teman bisa melihat periode atau masa atau waktu kapan teman-teman melakukan kegiatan tersebut. Nah, ini salah satu contoh SKP dari kegiatan yang dilakukan setelah SIP berakhir. Tadi SIP-nya berakhir tanggal 11 Oktober tahun 2024. Sedangkan kegiatan pembelajarannya dilakukan tanggal 12 dan 13 Oktober 2024. Sehingga meskipun hanya berjarak 1 atau 2 hari, maka kegiatan tersebut tidak dihitung dalam periode pengumpulan SKP saat ini. Namun kegiatan tersebut tetap dapat digunakan atau dapat menjadi tabungan SKP untuk pengumpulan SKP periode berikutnya, sepanjang sesuai dengan periode SIP nantinya. Dengan kata lain, setiap kegiatan hanya akan dihitung dalam 1 kali periode pengumpulan SKP. Nah, itu yang harus teman-teman perhatikan. Untuk itu, teman-teman sebenarnya tidak perlu mengumpulkan kegiatan yang banyak atau melaporkan kegiatan yang banyak. Cukup penuhi jumlah SKP yang diminta saja. Ya, misalnya tadi untuk pembelajaran di profesi bidan hanya sebesar 22,5 SKP. Nah, cukup penuhi itu saja karena jumlah SKP yang berlebih juga tidak akan masuk dalam perhitungan. Baik teman-teman, sekian penjelasan dari pertanyaan dari teman-teman. Salam sehat, semoga sukses untuk perpanjangan SIP-nya. Sampai jumpa di video berikutnya.